Yesus baik. Puji Tuhan. Tes. Selamat pagi jemaat yang diberkati para pasukan Kristus. Kita mau meninggikan Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan, sebab Tuhan itu baik buat kita. Betapa besar kasih-Nya kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Seorang demi seorang dilahirkan di Sion oleh pengajaran Alkitabiah. Betapa besar kasih-Nya kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Seorang demi seorang dilahirkan di Sion oleh pengajaran mempelai Alkitabiah. Ya Aba, ya Bapa, ku berseru padamu. Ya Aba, ya Bapa, kau tahu kelemahanku. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sekarang ku yakin ada pertolongan. Ya Aba Bapa, ya Aba, ya Bapa, ku berseru padamu. Ya Aba, ya Bapa, kau tahu kelemahanku. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sekarang ku yakin ada pertolongan. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih-Nya kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Seorang demi seorang dilahirkan di Sion oleh pengajaran mempelai Alkitabiah. Betapa besar kasih-Nya kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Seorang demi seorang dilahirkan di Sion oleh pengajaran mempelai Alkitabiah. Ya Aba, ya Bapa, ku berseru padamu. Ya Aba, ya Bapa, kau tahu kelemahanku. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sekarang ku yakin ada pertolongan. Ya Aba Bapa, ya Aba, ya Bapa, ku berseru padamu. Ya Aba, ya Bapa, kau tahu kelemahanku. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sekarang ku yakin ada pertolongan. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini Engkau menyatakan kemurahan-Mu. Engkau masih berikan nafas kehidupan buat kami. Bahkan Engkau masih berfirman kepada kami, supaya kami tidak sesat, tidak salah langkah Tuhan. Kami harus dilahirkan oleh benih ilahi, benih firman Tuhan, supaya kami tidak seperti Kain, berasal dari si jahat yang akhirnya ditolak Tuhan. Hidup tidak benar, hidup tidak taat. Bapa, tolong kami hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan.
Kami percaya ketika kami ikut Tuhan, kami berseru apapun masalah kami, ya Aba, ya Bapa, maka Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kami harus dilahirkan dari firman pengajaran mempelai Alkitabiah, karena kami rindu pernikahan kami rindu anak-anak kami semua mengalami kelahiran baru. Karena tujuan akhir gereja Tuhan seperti zaman Nuh, masuk ke dalam bahtera mempelai dan diselamatkan. Karena itu kami mau dilahirkan baru dan masuk dalam rencana Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu kepada kami. Betapa besar kasih-Nya kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dilahirkan di Sion oleh pengajaran Alkitab. Betapa besar kasih kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Seorang demi seorang dilahirkan di Sion oleh pengajaran mempelai Alkitabiah. Ya Aba, ya Bapa, ku berseru padamu. Ya Aba, ya Bapa, kau tahu kelemahanku. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sekarang ku yakin ada pertolongan. Ya Aba, ya Bapa, ku berseru padamu. Ya Aba, ya Bapa, kau tahu kelemahanku. Allah turut bekerja mendatangkan sekarang ku yakin ada pertolongan. Ya Aba, ya Bapa, ku berseru padamu. Ya Aba, ya Bapa, kau tahu kelemahanku. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sekarang ku yakin ada pertolongan. Allah turut bekerja, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sekarang ku yakin ada pertolongan. Sekarang ku yakin, sekarang ku yakin ada pertolongan. Sekarang ku yakin ada pertolongan. Haleluya, kami bersyukur Bapa. Ya Aba, Bapa, kami perlu Engkau Tuhan. Kami percaya ada pertolongan, ada keajaiban. Biar hidup kami lahir dari firman Allah. Biar keluarga kami bertobat lahir dari benih firman Tuhan. Supaya kami diberkati oleh-Mu Tuhan. Haleluya, kami mau tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya, kami agungkan Engkau, Kau yang layak terima pujian. Ya Tuhan, ya Tuhan, diagungkan Engkau ya Rabbasi, ya Rabbakalam Yesus.
memerlukan-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami agungkan Engkau Yesus Tuhan. Mari kita perlu Tuhan. Kita tidak bisa tolong menjamin diri kita. Kita tidak bisa menjamin keluarga kita, pernikahan anak-anak kita, kesehatan keuangan kita. Hanya Yesus yang sanggup tolong kita. Hanya Yesus yang sanggup peduli akan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, lamaya lamaya sikara lamaya lamaya sikaya takala lamaya lamaya. Kira namanya sikaya takaya lamaya lamaya. Kami perlu Engkau Roh Kudus, kami perlu Engkau Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Tinggikan Engkau Raja kami, tinggikan Engkau Yesus. Kami berseru, ya Aba Bapa. Haleluya, haleluya. Engkau hebat Tuhan, Engkau sangat terbukti Tuhan. Selamatkan keluarga kami ini, seru kami ini, doa kami. Selamatkan gereja-Mu Tuhan, selamatkan umat-Mu Yesus. Ini doa kami Tuhan. Selamatkan generasi-Mu. Kami rindu bertobat baru hadir dalam keluarga-keluarga kami. Kami rindu Tuhan, Roh-Mu menjamah memberkati orang-orang di sekitar kami. Melihat kemuliaan Tuhan, bertobat baru, semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Haleluya. Firman-Mu berkata, Yesus ditinggikan maka Dia akan menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kayak mau meninggikan Tuhan di rumah kami masing-masing. Kayak mau agungkan Tuhan di hidup kami. Kamu mau tinggikan Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami. Kayak mau tinggikan Tuhan dalam pernikahan kami, dalam keluarga kami. Kayak mau katakan Yesus saja yang layak diagungkan. Apapun yang terjadi, Yesus kayak mau tinggikan. Kami rindukan Roh-Mu bekerja, silakan ambil alih Tuhan. Di mana Yesus ditinggikan maka menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Kami melihat keluarga kami bertobat, suami-suami bertobat, istri-istri bertobat, orang tua bertobat, anak-anak bertobat, generasi muda bertobat. Kami melihat kemuliaan Tuhan, Yesus dahsyat. Terjadilah keajaiban Tuhan. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Karena itu kami mau bekerja, tidak menyerah Tuhan, tidak menyerah, ikut Yesus sampai dapat kemuliaan-Mu Tuhan, sampai sinar kemuliaan memenuhi keluarga-keluarga kami. Ya Tuhan, ya Aba, ya Bapa, kami berseru kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Tinggikan Engkau. Kira pasakaya takaya namaya sikira takaya nama si. Kira nama sikara para sikara takaya takalapas. Kira nama sikara nama si. Kemuliaan-Mu turun mengatasi kami semua. Kemuliaan-Mu memulihkan hidup kami yang kotor, yang najis, yang jahat ini. Yesus Kristus membebaskan kami. Kuasa Roh-Nya memerdekakan. Kuasa Roh-Nya memulihkan kami. Kami mau bangkit ikut Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menjamin hidup kami. Engkau yang sanggup menjamin masa depan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Ya Rama Lama, ya Rama, ya Sikara Nama, Lama Lama, ya Rama.
Kami menyembah-Mu Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Engkau yang menjamah hati setiap orang. Engkau yang membuat orang bisa berbalik dan bertobat. Karena itu kami perlu datang kepada Engkau Yesus Tuhan. Ya Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ramaya, ramaya, ramaya. Kami tidak bisa tolong diri kami tidak bisa jamin diri kami Tuhan. Kami tidak bisa jamin keluarga kami perlu jaminan yang daripada Tuhan. Oh Yesus Tuhan, tudung perlindungan-Mu untuk saudara-saudara kami. Tudung perlindungan-Mu untuk keluarga kami, suami istri, orang tua, generasi muda, anak-anak kecil, lansia dalam berkat Tuhan. Yesus Tuhan, kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan Engkau, Raja kami. Engkau bertahta, Engkau berkuasa dalam rumah tangga anak-anak Tuhan. Engkau bertahta, berkuasa dalam bisnis pekerjaan kami. Tugas tanggung jawab kami hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sembah Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ramaya sikaya takaramaya ramaya ramaya sik. Kira ramaya sikara para bala 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 bala. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus dimuliakan dalam hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, ku berseru padamu. Ya Aba, ya Bapa, Kau tahu kelemahanku. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sekarang ku yakin ada pertolongan. Ya Aba, ya Bapa, ku berseru padamu. Ya Aba, ya Bapa, Kau tahu kelemahanku. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Sekarang ku yakin ada pertolongan. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, ku berseru padamu. Ya Aba, ya Bapa, Kau tahu kelemahanku. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sekarang ku yakin ada pertolongan. Sekarang ku yakin. Sekarang ku yakin ada pertolongan. Sekarang ku yakin ada pertolongan. Kami bersyukur Tuhan. Kami melihat kemuliaan Tuhan. Kami percaya orang yang berseru berharap kepada Tuhan tidak dibiarkan, tidak ditinggalkan sendiri. Mari urapi hamba-Mu, urapilah kami semua dengan minyak kudus-Mu.
biar kami terbuka akan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang berkuasa atas hati dan pikiran, perasaan, angan-angan batin kami. Kami rindu firman-Mu juga berkuasa atas saudara-saudara kami, keluarga kami, generasi kami. Biar kami semua bertobat di hadapan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Kami perlu bertobat hari ini. Kami mau bayar harga hari ini. Supaya kami masuk dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Berfirmanlah buat kami rindu kekuatan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Senang sekali berjumpa pada pagi hari ini dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kita mau terus berjuang iman. Ya, suratan Yudas menuliskan di akhir zaman 2 hal yang perlu kita bangun, yaitu bangun iman yang paling teguh, yang kedua berdoa dalam roh, dan yang ketiga kita harus tunjukkan belas kasihan. Gereja Tuhan harus bangun dasar iman paling teguh, firman Tuhan. Harus berdoa dalam Roh Kudus. Biar tuntunannya memberkati kita. Dan ada aksi pelayanan menunjukkan belas kasihan, merebut jiwa-jiwa, merampas mereka seperti dari api, supaya generasi keluarga kita diselamatkan. Ya, kita akan buka Alkitab Titus pasal yang kedua. Kemarin kita sudah belajar bagaimana kewajiban orang tua, pria dewasa bagaimana bijaksana, terhormat, wanita dewasa bagaimana tidak menggosip tapi dapat mendidik anak-anaknya, dan bagaimana anak-anak muda untuk bisa tertib hidupnya, ya, disiplin, dan sebagai pekerja-pekerja bagaimana bekerja tidak membantah, bagaimana hidup berkenan kepada tuannya, kepada pimpinan. Dan hari ini kita akan lanjutkan Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15 boleh kita baca bersama-sama di rumah-rumah masing-masing. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ayat yang ke-11 Titus pasal 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia dan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Titus ingin, pesan Paulus kepada Titus ingin supaya sadarlah jemaat Tuhan. Sadarnya di mana? Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ada diberi kesempatan kehidupan, ada diberi kesempatan kesehatan, ada diberi kesempatan naik jabatan, ada diberi kesempatan tidak mengalami hal-hal yang mengerikan, sudah ditolong Tuhan. Ya. Padahal itu adalah cara Tuhan. Pada ayat yang ke-12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Ini gereja Tuhan harus menerapkan pendidikan rohani, pengajaran dan pendidikan. Pendidikan itu pasti bicara tentang pendisiplinan, bagaimana hidup tertib. Pengajaran bicara tentang pemahaman yang benar, yang diulang-ulang terus sampai menjadi nyata dalam kehidupan seseorang.
Ya. Dan tugas gereja dan tugas orang tua, tugas rumah adalah pendidikan. Ya. Berapa banyak orang sudah menyiapkan dana pendidikan, mempersiapkan pendidikan untuk anaknya sekolah, untuk anaknya kuliah, itu bagus. Sudahkah orang tua juga mempersiapkan pendidikan yang terbaik hal rohani? Berapa banyak orang berpendidikan pintar, berapa banyak orang punya jabatan, punya kekayaan, punya keuangan, punya posisi, tidak bisa menjamin kesehatannya, tidak bisa menjamin untuk korupsi, tidak bisa menjamin untuk selingkuh. Ini perkara kita yang sedang terjadi di sekitar kita. Kita memerlukan Tuhan. Pendidikan harus terus diterapkan di anak-anak kita, terutama generasi muda, supaya dewasa tuanya takut akan Tuhan, sungguh-sungguh bertobat, tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada keinginan-keinginan duniawi. Ayat 12 saya ulangi, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, semua bentuk kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, sifat tabiat berdosa. Ya, mungkin orang tua bertanya, kenapa ya saya tidak pernah ngajarin bohong sama anak saya, tapi anak saya bohong, kenapa? Karena itu kita perlu terus didik dengan firman pengajaran, diulang-ulang terus. Ya, tidak bosan-bosannya orang tua mengingatkan, tidak bosan-bosannya gereja hamba Tuhan mengingatkan. Karena itu kalau kita diingatkan firman Tuhan tidak perlu tersinggung marah. Ya, karena itu pendidikan yang sangat tepat supaya kita meninggalkan kefasikan. Mungkin hari-hari ini pendidikan keras, pendidikan disiplin, pengajaran terus diulang-ulang. Tapi itu untuk menegur, menghajar kita, mendidik kita supaya kita lepas dari kefasikan dunia, lepas dari keinginan dunia, supaya kita bisa hidup bijaksana, hidup terarah, hidup disiplin, hidup adil, beribadah dalam dunia sekarang ini. Sehingga ibadahnya ibadah yang berkenan, ibadah yang dikehendaki Tuhan. Ya. Hidup bijaksana, hidup adil. Ayat 13, sehingga dalam rangka kita terus beribadah, hidup bijaksana, hidup adil ini, kita ini sedang menunggu kedatangan Tuhan. Ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu terus kita tekankan, rugi kalau tinggalkan Yesus. Karena itu harus tetap di dalam Yesus. Berapa banyak orang sudah jatuh berulang kali dalam masalah pencobaan, akhirnya orang putus asa. Ya udah saya berdosa sekalian. Ya, itu tidak boleh bicara seperti itu. Seperti roh Kain, ya, tidak menyadari dirinya, merasa dirinya benar. Ya, itu dosa-dosa intimidasi. Kita harus terus betul-betul lepas dari hati, pikiran, perasaan, angan-angan, batin, kefasikan dunia, keinginan dunia, harus lepas. Karena pertolongan Roh Kudus, karena pendidikan rohani, karena pengajaran firman Tuhan. Ya. Kita mau lihat, hargai korban Kristus, hargai kematian Kristus. Ayat menuliskan ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya, Yesus Kristus, Tuhan menyerahkan dirinya. Ini sebenarnya harus menjadi pandangan kita. Kita juga wajib menyerahkan diri kita untuk dididik, menyerahkan diri kita untuk dibina, menyerahkan diri kita untuk bertobat di hadapan Tuhan. Ya. Yesus Kristus menyerahkan dirinya supaya kita bebas. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Ini hal yang sangat serius. Kejahatan manusia tidak pernah mendatangkan kebenaran di hadapan Tuhan. Kalau kita ingat kisah Kain, karena berbuat jahat akhirnya persembahannya ditolak. Karena itu kita hargai Yesus mati menyerahkan dirinya untuk melepaskan kita, untuk membebaskan kita dari pikiran berdosa, dari niat berdosa, dari tabiat berdosa, dari batin yang berdosa, perasaan yang berdosa, angan-angan yang berdosa, semua dibebaskan oleh kematian darah Yesus Kristus. Sehingga untuk menguduskan
Oleh darah Kristus kita dikuduskan, kita dipersembahkan bagi dirinya suatu umat. Karena itu gereja Tuhan, setiap individu harus suka bersekutu. Masih ada ibadah dibuka, ayo datang bersekutu. Kalau bisa bertemu di gereja, datang ke gereja. Selagi Anda bisa melangkah, ya, jangan menghina Tuhan. Apa itu menghina Tuhan? Anda bisa bekerja rutin, tepat waktu, bisa ke pasar, bisa antar sekolah anak, bisa aktivitas atau apapun sekarang, ya. Semestinya utamakan Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan kita selesai. Kita perlu Tuhan. Kita harus berjuang karena Tuhan sudah memperjuangkan kita. Kita pun harus berjuang. Tuhan tidak menyerah dengan kita. Jangan menyerah. Ayo bebaskan diri kita dari perkara-perkara dunia dengan menghargai Kristus mati di salib untuk kita. Kita dikuduskan supaya kita jadi umat, supaya kita menjadi kawanan domba-domba. Umat itu bicara tentang berhadapan dengan Tuhan dalam ibadah. Ya. Sehingga hasil dari umat yang ibadah itu adalah menjadi kepunyaannya, menjadi milik Kristus, pasti dijamin Tuhan. Pasti dijamin Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh hargai korban Kristus, hidup kita bagi Kristus, kita kepunyaan Tuhan. Tuhan yang tanggung masalah kita, Tuhan yang tanggung pernikahan kita, Tuhan yang tanggung anak-anak kita, Tuhan yang tanggung sakit penyakit kita, Tuhan yang tanggung masa depan kita. Karena kita kepunyaan Tuhan sendiri. Tapi jangan lupa kita diminta Tuhan untuk rajin berbuat baik. Bukan sekali-kali atau kadang-kadang, rajin berbuat baik. Ciri khas orang yang menghargai korban Kristus, dia rajin berbuat baik. Kualitas seseorang, betul-betul dia ibadah seorang penyembah benar, dia akan rajin berbuat baik. Bukan pencitraan di luar sana, tapi betul-betul rajin berbuat baik dari rumah tangganya, dari hal-hal sederhana di rumah. Hal-hal sederhana, rajin berbuat baik, belajar disiplin, rajin berbuat baik, ya, di dalam rumah, kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak, kepada tetangga, kepada keluarga, bahkan kepada orang di luar sana. Itu menjadi ciri khasnya. Kualitas hidup seseorang yang sudah betul-betul bertobat kelihatan dari perbuatan baiknya, dari perkataannya memuliakan Tuhan, sikap hidupnya memuliakan Tuhan. Dan ini harus terus disampaikan. Karena ini kabar baik. Ayat 15, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Sudah saatnya kita untuk menjadi pemberita Injil, untuk bersaksi. Anak-anak muda, anak-anak kecil enggak apa-apa. Kebanyakan orang berkata ini sebenarnya sembunyi di balik filsafat yang salah. Ya. Tidak layak anak muda memimpin karena tidak berpengalaman. Ya. Pada orang tua bisa bilang begitu. Tidak pantas, oh belum apa-apa, baru anak kemarin sore dan lain sebagainya. Salah satu hal negatifnya adalah orang tua itu tidak mau bertobat, merasa malu kalau dipimpin anak muda karena nanti ketahuan kekurangan-kekurangan dia. Tapi di satu sisi kita perlu rendah hati. Tidak perlu orang tua atau anak muda semuanya harus bertobat. Tugas tanggung jawab kita orang tua harus jadi teladan. Tunjukkan kewibawaan. Anak muda apalagi, anak muda harus tunjukkan kewibawaan. Paulus pernah tuliskan surat kepada Timotius, hai anak muda, jangan seorang pun anggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataan, perbuatan, kesucian, kasih, dan kesetiaan. Banyak kita direndahkan. Tidak punya mutu, tidak dianggap orang, tidak berkualitas, disingkirkan orang. Karena tidak ada mutu, bicara tidak bermutu, responnya tidak baik, cara menyahutnya tidak sopan, tidak setia, tidak jujur, tidak suci, tidak kudus, sembarangan, kotor, jorok, orang tidak pernah tertarik. Tapi kita tidak bisa digoyang, direndahkan kalau kita punya mutu, punya kualitas. Biarkan firman Tuhan mendidik kita. Tuhan, hancurkan aku sekalian bejana ini, hancurkan aku, bentuk aku ulang,
Bentuk aku menjadi manusia baru yang berkenan di hadapan Tuhan. Bentuk aku seturut kehendak rencanamu. Aku rela diubah oleh Tuhan. Aku rela hidupku menyenangkan hati Tuhan. Silahkan potong Tuhan. Bagian mana yang tidak cocok, yang tidak tepat, silahkan potong. Biar hanya kemuliaan Tuhan saja yang hadir dalam hidupku. Itulah doa-doa kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Ayo terus berdoa, pasukan-pasukan doa tidak menyerah ikut Tuhan. Tidak menyerah ikut Tuhan. Jangan menyerah, terus berjuang sampai kita melihat kemenangan. Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Haleluya. Kita mau tinggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan. Nyanyikan sama-sama. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Bagaikan bencana Tuhan, bagaikan bencana siap dibentuk, inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, katakan sama-sama, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, ya Tuhan, inilah hidupku. Mari berserah di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan. Ya Tuhan, ini doa kami rindu Tuhan. Dalam segenap jalanku, memuliakan. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami berdoa Bapa, mohon ampun di hadapan Tuhan.
perkataan kami yang sia-sia, perbuatan kami yang tidak benar, yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Kepada sesama kami, ampunilah dosa kami. Dengan darah Yesus Kau kuduskan, layakkan kami. Kami rindu kemuliaan Tuhan memberkati kami. Pulihkan hati kami, sembuhkan jiwa kami, sehingga tidak ada kata-kata yang menyakiti orang, kata-kata yang sembrono, yang sia-sia. Karena hati kami sembuh, hati kami merdeka, jiwa kami dipulihkan, roh kami menyala-nyala mengasihi Tuhan. Kami doa pemerintahan kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri diberkati Tuhan. Para gubernur sampai kepala desa, ke daerah-daerah pun diberkati Tuhan. Biar bertobat semua elit politik, bertobat mengasihi Tuhan. Mereka betul-betul melayani masyarakat untuk kemuliaan nama Tuhan. Curahkan roh takut akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Indonesia sehat, Indonesia sembuh. Kami berdoa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kalimantan Tengah sejahtera, diberkati Tuhan. Berkati orang tua, berkati keluarga besar kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami, untuk bertobat semua, baik dari kecil, anak bayi, sampai anak remaja, pemuda, dewasa, lansia, dalam berkat Tuhan. Biar kuasa tudung, perlindungan kuasa darah Kristus memproteksi kami. Kecelakaan, maut, musibah, sakit, penyakit, kenajisan, kejahatan, kuasa gelap, niat buruk, orang jahat, batin yang tidak benar diputuskan demi nama Kristus oleh darah anak domba Allah. Biar keluarga kami bertobat mengasihi Tuhan, tetangga-tetangga kami bertobat mengasihi Tuhan. Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami juga diberkati Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, pengurapan daripada Tuhan, panjang umur, lanjut usia, untuk terus memberitakan kabar baik, firman pengajaran, untuk terus mendoakan jemaat-jemaat Tuhan, untuk kami mau digembalakan menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Berkati Tuhan Yesus kebutuhan keperluan kami. Apa yang menjadi kebutuhan gereja Tuhan cukupkan. Apa yang menjadi kebutuhan jemaat-jemaat Tuhan, kebutuhan finansial, Tuhan ada terobosan keuangan yang dahsyat luar biasa. Untuk kebutuhan pernikahan dipulihkan, diberkati Tuhan. Ada pemulihan dalam keluarga di dalam nama Yesus. Untuk generasi muda bertobat, ini doa kami. Kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan kami semua, anak-anak Tuhan, ditolong oleh keajaiban Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh darah Kristus, yang lemah dikuatkan demi nama Kristus. Kalau kemarin kami ditolong, kami percaya hari ini ditolong Tuhan, besok pun juga ditolong Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Kami menikmati anugerah-Mu pada hari ini. Kami bersuka cita buat hari ini, hari kemenangan, hari yang bahagia, hari Tuhan menolong kami. Engkau melawat kami, Engkau menjaga dan melindungi kami. Terimalah berkat Tuhan, nikmatilah anugerah Tuhan. Banyak bersyukur karena Tuhan itu baik. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kepala Gereja, mengasihi kita dengan berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kekayaan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat penjagaan dan pemeliharaan dari gembala kita menyertai kita. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, tak akan aku kekurangan. Aku tidak kekurangan kasih, tidak kekurangan penghargaan. Aku dihormati oleh Tuhan Yesus, aku dihargai oleh Tuhan Yesus. Aku sudah sembuh, aku sudah sehat, aku diberkati. Apa yang jadi keperluan kebutuhanku sudah ditanggung oleh Tuhan. Hari ini aku mau melayani Tuhan. Hari ini aku melangkah dengan iman, berurusan bertanggung jawab dengan banyak orang. Diberkati Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Segala bentuk pekerjaan iblis, roh jahat, roh najis yang coba menyusup mengganggu generasi anak-anak kecil, anak-anak remaja, pemuda, pernikahan, orang tua juga bertobat demi nama Kristus. Roh-roh Babel, roh-roh Kain, roh antikris, roh tidak mengerti, roh tidak sadar diri, kesombongan, keegoisan dipatah, hancurkan, diputuskan demi nama Kristus. Ikatan-ikatan dosa, ikatan batin yang tidak benar, yang tidak kudus, diputuskan demi nama Kristus yang berkuasa. Darah Yesus sanggup membebaskan kami. Darah Yesus melindungi keluarga besar kami. Keluar masuk kami dalam olesan kuasa darah Kristus. Maut, musibah, mara, bahaya, kenyajisan, kejahatan, kecelakaan, niat buruk orang jahat ditolak demi nama Yesus yang berkuasa. Darah Kristus. Malaikat Tuhan memagari kami. Malaikat Tuhan menopang kami. Malaikat Tuhan melayani orang-orang benar di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur, berdoa, kami menikmati hari ini bersama Tuhan. Kami alaskan doa ini bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari tinggikan Dia. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
waktu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Satu-satunya yang ku andal, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, amin, sumber kedamaian. Terimalah berkat damai sejahtera Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Yang mau melewati hari ini dengan penuh sukacita. Kami sudah berbahagia karena Tuhan sudah membebaskan kami dari dosa. Kami sudah merdeka karena Tuhan sudah memerdekakan kami. Kami sudah bersukacita karena Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Tuhan itu baik. Yesus dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kami mau menikmati hari ini. Kami percaya semua baik. Tuhan Yesus ajaib. Haleluya Tuhan. Gembalakanlah kami, ya Tuhan, menjadi satu kawanan gembalaanmu. Kami mau dengar suara firman-Mu, kami rindu menjadi mempelai-Mu. Tuhan adalah gembalaku, takkan aku kekurangan. Tidak kekurangan damai, tidak kekurangan sukacita, tidak kekurangan berkat, tidak kekurangan kesehatan, tidak kekurangan sukacita. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau, Ia menyegarkan jiwaku, Ia membawaku ke mata air yang tenang. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Maka kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku sepanjang masa. Ketika kami mau digembalakan, kami tidak akan kekurangan. Ketika kami digembalakan, diizinkan lewat lembah kekelaman, tetapi kami menikmati pembelaan dan pemeliharaan Tuhan. Dan kami tahu happy ending di dalam penggembalaan. Karena itu kami tidak mau tinggalkan kasih Kristus. Kami mau terus digembalakan sebagai domba-domba yang taat saja, nurut saja, rela dididik, rela dibina, rela diajar, sehingga hidup kami berkenan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah Kau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak
layak disembah. Kami menikmati anugerah Tuhan. Hidup kami menjadi berkat, memberitakan kabar baik sampai Tuhan datang. Haleluya. Selamat beraktivitas. Shalom. Kasih persaudaraan. Tuhan memberkati.